Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Om Henry 17. Ya, seperti biasa di sini kita akan membawakan cerita-cerita yang menarik atau cerita horor untuk dibahas di channel Om Henry 17. Nah, bagi kalian yang mungkin punya cerita horor atau pengalaman yang menarik, bisa ditulis di kolom komentar, atau mungkin bagi kalian yang mau DM di Instagram yang agak lebih panjang ceritanya, bisa banget DM di Instagram Om Henry 17. Oke. Jadi di sini kita akan membahas cerita horor yang dari aplikasi KBM lagi, sama untuk penulisnya juga yang namanya Vidi Muhammad dari kumpulan cerita horor. Nah, sekarang kita akan membahas atau membicarakan cerita yang berjudul Rias Pengantin di Desa Gaib. Nah, bagi kalian yang baru nonton atau baru lihat channelku, bisa subscribe dulu, karena subscribe itu sangat berarti buat pemula seperti aku. Oke, langsung aja kita masuk di pamali pembicaraan malam ini. Waktu itu hari Minggu pagi. Untuk mengisi waktu kosong, Eko dan istrinya menonton TV di ruang tamu karena waktu itu job sedang sepi karena bukan musimnya orang nikah. Orang nikah kan biasanya musiman tuh. Ketika sedang asyik nonton TV, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok, disertai ucapan salam. Assalamualaikum. Mendengar itu, Eko segera membukakan pintu karena mungkin itu tetangganya yang sengaja ingin main ke rumahnya. Setelah pintu itu dibuka, ternyata tidak ada siapapun di luar. Eko sempat menoleh ke kiri dan ke kanan untuk mencari tahu siapa yang mengetuk pintu tadi. Dan benar-benar gak ada orang. Lalu dari ruang tamu, sang istri bertanya, "Siapa mas?" "Gak tahu, gak ada siapa-siapa," jawab Eko. Eko menutup pintunya lagi dan mengira kalau mungkin tadi ada anak kecil yang iseng. Dia kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan nonton TV. Tapi belum sampai dia duduk, terdengar ada suara orang yang mengetuk pintu lagi. Tok tok tok. Mendengar itu, sang istri meminta Eko untuk membukakan pintunya lagi, dan Eko pun kembali membukakan pintu. Setelah dibuka, terlihat ada seorang laki-laki yang cukup tua. Umurnya kira-kira 60 tahunan. Dia memakai baju koko berwarna putih, pakai sarung hitam, pakai peci bulat warna putih, dan membawa sesuatu dibungkus dengan sarung. Awalnya Eko mengira ini orang mau minta-minta sumbangan. Dia tanyalah ke orang itu, "Ada yang bisa dibantu, Pak?" Lalu orang itu menjawab, "Benar, ini rumahnya Mas Eko yang punya dekorasi pernikahan." "Benar Pak, saya sendiri orangnya." "Kalau begitu kebetulan saya butuh dekorasi pernikahan buat cucu saya." Ternyata orang itu bukan orang minta-minta atau minta sumbangan, melainkan ingin memesan dekorasi. Eko pun mempersilahkan orang itu untuk masuk. "Oh, kalau gitu silakan masuk dulu Pak." Tapi orang itu tidak mau masuk dengan alasan dia terburu-buru. Akhirnya mereka membicarakannya di depan pintu. Mulai dari harga hingga kapan waktu pernikahannya.
Untuk harganya katakanlah 10 juta itu sudah satu paket dengan rias dan kostumnya. Sedangkan hari pernikahan adalah tanggal 16 sampai 17 bulan ini. Jaraknya 6 hari lagi kalau dihitung dari sekarang. Nah, mengingat waktu itu Eko sedang tidak ada job. Akhirnya dia menerimanya. Lalu Eko memberitahu ke orang tua itu kalau setuju bisa dikasih uang muka dulu. Orang itu menanyakan berapa dia harus bayar uang mukanya dan Eko memberitahu untuk uang mukanya terserah, yang penting ada. Orang itu kemudian bilang, "Saya bayar semua aja di awal," ucap orang itu sambil membuka bungkusan sarung yang dibawanya. Eko kembali mempersilahkan orang itu untuk masuk dan membicarakan di dalam saja, biar enak. Tapi orang itu tetap saja tidak mau masuk dengan alasan yang sama, yaitu terburu-buru. Akhirnya ya udahlah, orang itu kemudian mengeluarkan sejumlah uang dari bungkusan sarung tersebut dan diberikannya kepada Eko. Sebenarnya untuk bayar semuanya di awal itu cukup banyak. Lalu Eko bilang ke orang itu, "Apa nggak sebaiknya dibayar setengah aja dulu? Soalnya kalau begini terlalu banyak." Tapi orang itu bilang, "Gak apa-apa." Akhirnya, okelah, Eko kemudian bertanya nama dan alamat kemana dia nanti akan memasang dekorasinya. Orang itu kemudian menyebutkan sebuah alamat, yaitu di Desa Jatiarang, Kecamatan A, Kabupaten B, atas nama Bapak Cokro. Eko kemudian mencatat alamat itu di sebuah kertas. Jadi untuk alamatnya ini disamarkan. Nah, alamatnya ini terletak di luar kota tapi tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya Eko. Setelah mencatat alamat tersebut, orang itu langsung pamit pergi. Setelah orang itu pergi, Eko kembali masuk ke dalam rumah dan membicarakan soal job itu dengan istrinya. "Siapa yang datang, Mas?" tanya istrinya. "Ini tadi ada orang yang booking dekorasi pernikahan," jawab Eko. "Hah, orang mana?" tanya sang istri lagi. "Dari kota B buat nanti tanggal 16 sampai 17, jelas Eko. Mendengar itu, istrinya sempat ragu karena sebenarnya sang istri tadi menguping pembicaraan Eko dengan orang tersebut. "Sekarang kalian pikir aja, kenapa orang itu booking WO ke tempat ini? Sedangkan rumahnya aja jauh. Emang di daerahnya gak ada WO apa? Terus kok mau dikasih uang awal padahal sebelumnya belum kenal sama sekali? Di sisi lain, mereka juga baru kali ini mendengar desa tersebut." Sang istri memberitahukan keraguan itu pada Eko. Setelah dipikir-pikir, ternyata ada benarnya. Dan sampai di sini Eko ingat sesuatu. Selama dia membicarakan soal itu di depan pintu tadi, dia tidak melihat kendaraan orang itu. Kalau memang orang ini dari luar, harusnya dia kesini kan membawa kendaraan, minimal motor lah. Sang istri sempat menegur Eko atas kecerobohannya itu. Alangkah baiknya dirundingkan dulu sama istrinya sebelum mengambil keputusan. Karena di sisi lain mereka juga belum tahu alamat tersebut. Akhirnya, daripada bingung, Eko mengabaikan semua itu dan menganggap mungkin kendaraannya di parkiran di warung kopi sebelah rumahnya. Karena kebetulan di dekat rumah Eko itu ada sebuah warung kopi yang selalu ramai oleh pengunjung. Eko kemudian menghubungi rekannya atau bisa dibilang pegawainya Eko yang biasa membantu bongkar pasang dekorasi. "Ruth, kesini nanti siang ya, tanggal 16 pasang dekorasi, kita siapin dulu." "Oke mas, meluncur," jawab Rudi dalam telepon. Siang itu, Rudi datang ke rumah Eko untuk membantu persiapan dekorasi yang akan diantar ke kota L itu. Sambil mempersiapkan semua itu, Eko
tanya ke Rudi tentang alamat yang diberikan pemesan kali aja tahu. Rud, kamu tahu desa Jatiarang nggak di kota L? Belum pernah dengar mas. Emang mau dipasang ke sana? Tanya Rudi. Ya, tapi kok aneh ya? Emang di sana nggak ada dekor sampai pesan ke sini? Jelas Eko. Kali aja dia suka sama konsep kejawen mas. Kan dekorasi kita beda sama yang lain, jawab Rudi. Yang dibilang Rudi itu ada benarnya juga, karena memang dekorasi pernikahan yang dimiliki Eko ini beda dari yang lain. Konsepnya itu bertema kejawen. Singkat cerita, tibalah hari H. Nah, pemasangan dekorasi itu gak akan mungkin dipasang pas hari H. Jadi, tanggal 15 malam rencana dekorasi itu akan diantar ke sana untuk dipasang. Tanggal 15 sore, Eko dan 2 karyawannya mempersiapkan dekorasi itu. Setelah semuanya sudah siap, jam 9 malam Eko berangkat dengan menggunakan mobil truk untuk mengangkut dekorasinya dan mobil pribadi untuk peralatan riasnya. Mereka berangkat 6 orang, ada Rudi, Galang, Imam, Eko, Hesti, dan Putri. 3 di antaranya adalah karyawan yang membantu bongkar pasang, sedangkan yang 2-nya lagi adalah Hesti, istrinya, dan Putri, sepupunya. Mobil truk dikemudikan Rudi bersama 2 orang lainnya di depan, karena yang tahu daerah tersebut adalah Rudi. Sedangkan Eko mengemudikan mobil pribadinya bersama istri dan sepupunya di belakang. Singkat cerita, sampailah mereka di daerah yang tertulis di kertas. Karena pada waktu itu GPS belum dapat diakses di HP. Sesampainya di daerah itu, Eko turun dari mobil untuk bertanya kepada orang yang sedang nongkrong di sebuah warung. Permisi pak, saya mau tanya, alamat ini di mana ya? Tanya Eko pada salah satu orang sambil menunjukkan alamat yang tertulis di kertas. Jatiarang, kurang tahu saya mas. Ada yang tahu desa Jatiarang nggak? Ucap orang itu bertanya kepada teman-temannya. Gak tahu, perasaan daerah sini gak ada yang namanya Jatiarang, ucap salah satu orang yang ditanya. Satu persatu orang yang ada di warung itu melihat alamat yang tertulis di kertas. Lalu salah satu orang bilang ke Eko, kalau dekat-dekat sini gak ada desa ini mas, mungkin masnya salah. Enggak kok pak, kemarin dia bilang alamatnya ini sudah benar. Semua orang yang ada di warung itu ikut berpikir karena di antara mereka tidak ada yang tahu nama desa tersebut. Karena memang tidak ada yang tahu, salah satu orang memberi saran, gini aja, sampean coba jalan aja lurus sampai ketemu pertigaan. Nah, sampai di situ nanti sampean tanya ke orang, siapa tahu desa ini di daerah sebelah sana. Eko berterima kasih kepada semua orang yang ada di situ dan kembali menuju ke mobil. Sampai di mobil, Rudi bertanya, gimana mas? Jalan kemana kita? Lurus aja Rud, biar aku yang di depan, jawab Eko tanpa memberitahu Rudi apa-apa. Eko kemudian masuk ke dalam mobil. Sesampai di mobil, dia memberitahukan kepada istrinya kalau orang-orang tidak ada yang tahu di desa tersebut. Dengar itu, istrinya ikut bingung. Terus gimana selanjutnya? Tanya sang istri. Eko kemudian mengemudikan mobilnya menuruti saran orang-orang yang ada di warung tadi. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Di perjalanan, Eko merasa cemas karena ada yang janggal. Gak mungkin banget kan orang sini tapi gak tahu alamat tersebut. Tapi Eko tidak memberitahukan hal itu kepada istrinya dulu. Dia terus mengemudikan mobilnya sesuai saran orang tadi.
Di tengah-tengah perjalanan, mereka melewati sebuah hutan yang cukup panjang dan gelap. Ketika sedang fokus mengemudi, tiba-tiba sang istri bilang, Mas, itu tadi ada desanya." "Hah, di mana?" "Orang hutan gini kok," jawab Eko yang tidak melihat ada desa. "Itu tadi ada gapura dan ada tulisannya Desa Jatiarang." Eko segera balik, menghentikan mobilnya untuk putar balik. "Rut, kebablasan kita, putar balik," teriak Eko pada Rudi. Eko pun segera memutar balik arah mobilnya meskipun tadi dia tidak melihat ada gapura itu. Dia mikirnya mungkin tadi terlalu fokus jadi nggak lihat ada gapura yang dimaksud istrinya itu. Sekitar 100 meter setelah putar balik ternyata benar. Di sebelah kiri jalan terlihat ada sebuah gapura yang bertuliskan desa tersebut. Melihat gapura itu, Eko merasa lega karena mungkin itu adalah gapura menuju desa tersebut. Eko mengajak Rudi untuk jalan masuk gapura itu. Tapi semakin masuk ke dalam, jalannya ini semakin sempit dan gelap. Kiri kanannya dikelilingi banyak pohon jati. Setelah cukup jauh berjalan, tiba-tiba dari belakang Rudi membunyikan klakson, memberi kode untuk berhenti. Eko kemudian membuka kaca mobil dan menengok ke belakang. "Mas yakin ini jalannya? Makin kesini makin gelap loh." "Gak tahu Rut, tadi kan di sana ada gapuranya," jawab Eko. Lalu dari mobil istri bilang, "Iya mas, makin kesana makin gelap loh, jalannya juga jelek." Eko kemudian turun dari mobilnya untuk berunding dengan Rudi. Ternyata tadi si Rudi ini tidak melihat ada gapura. Yang dia tahu hanyalah tadi Eko tiba-tiba belok ke arah hutan. Mendengar itu Eko heran. Padahal tadi jelas-jelas dia melihat gapura, begitupun dengan istrinya. Ketika sedang berunding dengan Rudi, dari dalam mobil sang istri bilang lagi, "Mas, balik aja lah, aku takut, ini gelap banget loh." Sebenarnya Eko juga berpikiran sama dengan istrinya. Tapi di sisi lain, jalan yang dilewatinya ini sepi banget. Tidak ada jejak ban kendaraan sama sekali. Tapi di sisi lain, dia tidak enak dengan orang yang sudah memesan tempo lalu. Karena dia sudah memberikan uang muka. Akhirnya, aku mengambil putusan untuk jalan aja dulu. Kalau jalannya nanti tidak memungkinkan, baru balik. Eko dan Rudi kembali masuk ke dalam mobil dan lanjut berkendara. Beberapa meter berkendara, di depan terlihat ada beberapa cahaya lampu kuning dari rumah warga. Melihat itu, mereka semua lega karena mungkin itu adalah desa yang mereka tuju. Mereka berkendara menuju ke desa tersebut. Sesampainya di situ, ternyata benar ini adalah sebuah desa. Tapi desanya ini terlihat sedikit aneh karena rumah penduduknya itu sangat renggang. Jarak dari rumah satu dengan rumah yang lainnya kira-kira 100 meter. Dan tadinya yang mereka kira adalah cahaya lampu, ternyata bukan. Itu adalah cahaya dari obor yang terdapat di depan rumah-rumah penduduknya. Jadi desanya ini terlihat seperti desa tertinggal karena listrik aja belum sampai ke sini. Rumah-rumah penduduknya kebanyakan terbuat dari kayu dengan anyaman bambu sebagai dinding. Mereka berkendara menyusuri desa tersebut untuk mencari rumah Bapak Cokro sesuai yang tertera di alamat. Tapi desa itu tidak ada tanda-tanda orang sekitar. Desanya tampak sepi. Semua rumah warga tertutup rapat karena mungkin ini udah tengah malam. Jadi mereka sampai di desa itu kurang lebih jam 12 malam. Karena tidak menemukan, Eko menghentikan mobilnya di sebuah pertigaan dan meminta Rudi untuk cari bantuan. Rudi pun turun dari mobil dan berjalan masuk ke pertigaan. Siapa tahu ntar ketemu orang untuk bertanya. Sekitar 100 meter berjalan masuk ke pertigaan. Akhirnya Rudi ketemu dengan satu orang yang kebetulan dia sedang berjalan.
Orangnya tampak cukup tua, memakai sarung dan mengenakan baju koko warna putih. Sepertinya orang ini habis dari musola. Rudi pun bertanya sama orang itu. Jam 12 malam habis ke musola. Permisi Pak, mau tanya. Rumahnya Bapak Cokro yang punya hajatan di sebelah mana ya? Nang kono dalan ngarep iku lurus sampai ketemu pertigaan terus melbu. Ucap orang itu sambil menunjuk ke arah kanan dan tanpa melihat ke arah Rudi. Artinya di sana jalan di depan itu lurus aja sampai ketemu pertigaan terus masuk. Oh, kalau gitu terima kasih banyak ya Pak. Saya lanjut dulu, ucap Rudi. Orang itu hanya mengangguk sambil terus menatap ke bawah. Rudi pun berjalan kembali ke mobilnya dan memberitahu itu kepada Eko. Mereka pun kembali masuk ke dalam mobil dan berkendara sesuai arahan orang tadi. Setelah beberapa meter, terlihat ada sebuah pertigaan. Yang terlihat dari belakang, Rudi menyalakan lampu sen kanan menandakan kalau mereka harus belok ke kanan. Melihat itu, Eko langsung membelokkan mobilnya ke arah kanan, masuk ke pertigaan itu. Setelah beberapa meter, kemudian terlihat ada beberapa obor yang berjajar di kiri dan di kanan jalan. Dan di ujung sana terlihat ada sebuah tenda hajatan dan beberapa orang yang sedang berkerumun. Eko mikirnya mungkin itu adalah alamat yang dituju. Eko meminta Rudi untuk bertanya pada salah satu orang yang ada di situ. Dan ternyata benar, ini adalah rumah Bapak Cokro yang mempunyai hajatan. Kemudian ada salah satu orang laki-laki yang meminta kepada Eko untuk memasang dekorasi itu di lokasi yang ia inginkan. Mereka yang cowok kemudian menurunkan dekorasi dari truk dan memasangnya, sedangkan Eko, istri dan sepupunya membawa baju dan alat pernikahan ke dalam rumah yang berdinding anyaman bambu dengan dila api sebagai penerangan. Kalau dilihat-lihat, keluarga ini cukup sederhana karena terlihat dari bangunan rumahnya. Setelah menaruh baju di dalam sebuah ruangan, Eko keluar untuk membantu Rudi dan yang lain memasang dekorasi. Setelah semuanya sudah terpasang, mereka santai-santai tuh sambil ngerokok dan sambil memperhatikan keadaan sekitar yang tampak begitu suram karena tidak ada penerangan lampu sama sekali. Yang ada cuman obor. Setelah rokok yang sudah diisap tadi sudah habis, Eko masuk ke dalam menemui sang istri untuk pamit pulang dulu dan lusa dia bakal balik lagi ke sini untuk menjemputnya. Setiap kali memasang dekorasi, Eko memang selalu seperti itu. Setelah pamit, Eko pulang dengan satu karyawannya yang bernama Galang dan meninggalkan 4 orang di sana, yaitu istrinya, sepupunya, Rudi, dan satu karyawannya. Di perjalanan pulang, ada sedikit keanehan yang dialami oleh Eko dan satu karyawannya itu tadi. Sebelum keluar dari gapura, tepatnya masih di dalam hutan, mobil yang dikemudikan Eko tiba-tiba bergoyang. Terasa seperti sedang melewati jalan bebatuan, padahal jalan itu berupa tanah datar yang rata. Merasakan hal itu, Galang bilang, "Mas, mobilnya ini kenapa sih?" "Gak tahu Lang, jalannya bergelombang mungkin." Eko menganggapnya seperti itu karena kan kondisi itu sangat gelap. Jadi mungkin jalannya ini bergelombang dan mereka tidak melihatnya dengan jelas. Beberapa menit kemudian, akhirnya mereka keluar dari gapura itu. Setelah keluar dari gapura itu, Eko bilang nih ke Galang, "Nah, ini kan jelas-jelas ada gapuranya. Gitu tadi, kata Rudi, gak kelihatan." Galang sebelumnya memang gak tahu. Dia hanya mengiyakan perkataan Eko. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah. Nah, menurut kalian, desa yang tadi itu benar-benar ada nggak? Dan kalau kalian pikir, kan Eko meninggalkan istrinya nih. Nah, keadaan istri yang ditinggalkan Eko ini, apa yang terjadi di sana? Penasaran?
Oke, kita lanjut ke part 2.